anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Fa'ilam takun tarah, kalau engkau tidak mampu menghadirkan perasaan bahwa engkau mampu melihat Allah, fa'innahu yara, Allah melihat kalian. Allah melihat kalian. Jadi saat pernyataan itu diucap, iya karena kita merasa bahwa Allah itu betul-betul di hadapan kita. Pengakuan kita itu langsung. Begitu pula berdoa. Tuntunan berdoa itu meminta langsung kepada Allah. Permintaan langsung inilah nanti yang akan melahirkan keyakinan bahwa Allah mendengar dan menjawab. Kalau orang merasa Allah itu jauh dalam berdoa, pasti dalam lubuk hatinya dia tuh meyakini Allah tuh sulit menjawabnya. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, kata Allah, fa inni qarib, aku tuh dekat. Perasaan kita dekat dengan Allah saat doa, ya Allah tolong sembuhkan saya, ya Allah tolong mudahkan, ya Allah tolong jadikan anak saya ini anak yang soleh. Saat meminta, perasaan kita dekat dengan Allah itu akan melahirkan keyakinan bahwa Allah pasti jawab. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Minta berdoa pada Allah sedang kalian yakin Allah pasti jawab. Fa inna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi. Allah tak akan menjawab doa dari hati orang-orang yang lalai. Jadi yang ketiga, menghadirkan Allah dalam ibadah, kemudian berdoa dan berharap yakin langsung kepada Allah. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau yang pertama tadi ada nilai ubudiyah dan nilai isti'anah, penghambaan dan ketergantungan. Yang kedua ada tauhid dalam ibadah, ada tauhid dalam berdoa. Yang ketiga menghadirkan Allah, baik dalam ibadah, baik dalam doa. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah. Ini menarik juga. Masih di bab yang sama, perubahan keadaan. Kata ulama tafsir, 4 ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, kita ucap dalam bentuk pengakuan pribadi. Jadi lafadznya itu aku, saya mengatakan ya Allah, saya mengakui ya Allah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Tapi masuk ayat kelima, ada perubahan. Yang awalnya saya, tiba-tiba berubah menjadi kami. Perhatikan, di awalnya kita doa, kita baca Al-Fatihah di hadapan Allah. Awalnya bawa diri kita aja, ya Allah saya ya Allah, memuji Engkau ya Allah. Tiba-tiba masuk ayat, tiba-tiba bawa saudara yang lain. Kami ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, salah satu syiar, salah satu nilai yang dijunjung dalam Islam perihal ibadah adalah melakukan sesuatu dalam keadaan berjamaah. Perhatikan sholat, Allah tuntun berjamaah dengan segala kemuliaan dan fadilah yang Allah berikan. Perhatikan puasa, Allah jadikan dalam satu waktu momen di mana semua puasa. Allah tuh bisa aja mewajibkan puasa terserah, yang penting 30 hari dalam setahun. Tapi Allah jadikan dalam satu momen di mana syiar jamaah itu nampak. Perhatikan zakat, tidak hanya waktu, Allah wajibkan pada setiap jiwa. Setiap jiwa, bahkan yang bayi pun kan Allah wajibkan. Perhatikan haji, tidak hanya waktu, Allah kumpulkan dalam satu tempat di mana semua melaksanakan praktek ibadah haji dan nampak syiar jamaah.
Mungkin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan berkata kayak gini, oh itu kan jelas, jamaah dalam sholat ada pahalanya, jamaah dalam puasa ada pahalanya, ada fadilah-fadilahnya. Tapi kalau amalan-amalan yang lain, apa fadilah jamaah itu? Saya mau ngaji sendiri aja, nggak usah dengan yang lain-lain, nggak usah berkelompok. Saya mau melakukan ini, saya sendiri aja. Artinya kebaikan-kebaikan lain-lain itu saya mau melakukan sendiri aja. Kira-kira apa fadilahnya melakukan sebuah kebaikan dalam berjamaah? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, jamaah yang dirahmati Allah. Itu hadis berkaitan tentang kejadian di hari kiamat. Hadisnya panjang. Di tengah-tengah Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, ada sekelompok atau segolongan kaum mukmin yang akan masuk surga, tapi kelompok ini adalah kelompok terakhir. Nggak ada lagi. Setelahnya tuh nggak ada lagi orang mukmin. Ya kelompok terakhir. Kemudian apa kata Nabi SAW? Jadi dah melihat surga. Sudah tinggal masuk aja. Apa kata Nabi SAW? Terjadi sebuah perdebatan seorang hamba dengan Tuhannya yang tidak pernah terjadi perdebatan seperti itu. Ya debat nih jangan diartikan berkerasan dengan Allah. Maksudnya debat ini ada terjadi dialog antara Tuhan dan hambanya. Apa kata hamba yang orang-orang terakhir itu tadi? Rabbana ikhwana, ya Allah saudara kami mana? Kan tidak masuk yang lain. Dilihatnya di surga, tidak ada saudaranya. Udah tinggal masuk. Ya Allah saudara kami mana ya? Kanu yusalluna ma'ana. Dulu ya Allah mereka pernah sholat bersama kami. Dia mana? Melihat si fulan, oh ada si fulan. Dulu pernah sholat sama saya Allah. Wa yasumuna, dulu pernah puasa bersama kami Allah. Dan perhatikan yang ketiga, wa ya'malu, dulu pernah berbuat baik bersama kami ya Allah. Allah dulu kami pernah bantu si fulan ini gotong royong. Dulu kami pernah buat program membantu ini ya Allah. Dulu kami pernah saling tolong menolong membangun masjid ya Allah. Dulu pernah bangun komunitas mengaji ya Allah. Apa kata Allah? Izhabu ilan nar. Kalian yang kalian cari saudara kalian pergi ke dalam api neraka. Tarik man arafu, siapapun yang kalian kenal. Man kana fi qalbihi mithqala dinarin minal iman, yang dalam hatinya masih ada keimanan seberat 1 dinar. Ketemu man arafu, siapapun yang ia kenal. Oh, keluar. Summa ya'udun, mereka kembali menghadap Allah. Kata Allah, izhabu ilan nar, pergi lagi dalam. Tarik saudara kalian yang kalian kenal, man kana fi qalbihi misqala nisfi dinarin minal iman, yang keimanannya ada seberat 1/2 dinar. Keluar, wa ya'udun, kata Allah, izhabu, pergi lagi. Tarik siapapun yang kalian kenal, man kana fi qalbihi mithqala habatin minal iman, walaupun hanya seberat biji benih keimanan, selamatkan saudara. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kalian tidak percaya, hadis ini berkaitan syafaat mukmin dengan saudara yang lain. Jadi jangan remehkan saudara-saudara kita yang beramal melalui sosial. Kita yang sholat tahajud sendiri, mengaji sendiri. Saudara kita yang gemar sosial, peluang keselamatannya tinggi selama ikhlas, selama bertauhid. Karena itu nanti saudara-saudaranya menyelamatkan. Bagaimana dengan doa? Kenapa doa menggunakan kata kami? Jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya mufassir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau punya kitab namanya Mafatihul Ghaib, tafsir beliau. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini berusaha mengungkap hikmahnya, bukan sebabnya, hikmahnya. Kenapa di ayat ini lafadznya kami dalam berdoa? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di tafsir beliau, tidakkah kalian perhatikan hampir mayoritas doa al-maksurat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya senantiasa menggunakan kalimat kami. Coba perhatikan doa
doa tuh. Rabbana zolamna, ya Allah kami zolim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan pada kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkan pada kami ya Allah. Kami. Walaupun ada doa yang bentuknya saya, Robbik firli, ya Allah ampuni saya. Tapi hampir mayoritas doa itu lafaznya kami. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, berusaha mengungkap hikmahnya. Jika seorang hamba berdoa untuk dirinya, ya Allah tolong selamatkan saya, kemudian dalam doanya terjadi mawani', penghalang doa, pelaku maksiatkah, ibadahnya burukkah, makannya harta yang haram kan, maka kata Imam Ar-Razi doa itu secara otomatis terhalang. Tapi kalau seorang hamba mendoakan saudaranya, 10 Pak kita doakan, ya Allah tolong mudahkan urusan saya, 10 urusan saya dan saudara-saudara saya, urusan kami. Kemudian di antara 10 ini ada 3 pelaku maksiat. 3 pelaku maksiat, Allah halangi doanya. Allah halangi ijabah untuk 3 ini. Kemudian kata Imam Ar-Razi, Allah terima 7-nya karena orang baik. Maka Allah malu menolak sisanya. Allah itu ghani, kata Imam Ar-Razi, maha kaya. Kalau Allah menerima sebagian, Allah malu menolak sisanya. Nah ini salah satu hikmah mendoakan saudara yang lain. Walaupun tidak menafikan kita mendoakan diri sendiri, tapi doakan juga saudara yang lain. Makanya doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dianjurkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, kan lafaznya kami, supaya dapat kemuliaan dan keutamaan itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, tidak heran kalau ayat ini diucap, Allah tuh mengucapkan apa aja yang diminta hamba kan? Pengakuan penghambaan, ketergantungan, tauhid, menghadirkan Allah, membawa saudara-saudara kita di hadapan Allah, sampai Allah mengatakan apapun yang diminta oleh hamba ini saya akan kasih. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, terakhir doa dan ibadah itu jamaah nggak bisa dipisah. Kalau ibadah kita naik tapi harapan kita pada Allah turun, berarti ada yang salah dalam ibadah. Kata para ulama, kenapa 2 nilai ini digandeng? Ibadah dan isti'anah. Bisa aja ibadah dengan yang lain, tapi yang Allah gandeng dalam surah Al-Fatihah ini ibadah dan meminta tolong, karena 2 ini tidak bisa dipisah. Ibadah tidak akan terlaksana tanpa bantuan Allah. Doa tidak akan dikabulkan tanpa beribadah kepada Allah. Bisa dipisah. Jadi itu mungkin diantara hikmah-hikmah yang Allah ajarkan dalam ayat yang begitu mulia ini. Jadi pengakuan kita terhadap ayat ini betul-betul mampu membuat Allah menyatakan apapun yang diminta oleh hamba, Allah akan berikan. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan atau langsung? Jadi jamaah yang dirahmati Allah SWT, khusyuk itu beda dengan tumakninah. Jadi kalau tumakninah itu adalah tuntutan untuk tenang dan menyempurnakan rukun-rukun sholat. Tapi khusyuk ini memang keadaan di mana seorang hamba mampu. Khusyuk itu artinya betul-betul mengikhlaskan, betul-betul merendah, betul-betul dalam beribadah itu ya hanya Allah SWT. Maka tingkat kekhusyukan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kalau tumakninah kita bisa atur, tapi kekhusyuan ini bukan datang dengan tiba-tiba. Saya mau sholat, saya khusyuk. Memang perlu pada usaha, perlu pada latihan, perlu memang mengkonsentrasikan diri dalam beribadah. Makanya diantara para ulama kan menyatakan kalau sholat menghadap ke bawah, jangan itu kan salah satu kiat melahirkan khusyuk di dalam sholat. Kalau sholat melihat ke bawah, jangan lihat yang lain-lain. Kalau sholat seperti ini, itu salah satu kiat melahirkan khusyuk kepada Allah SWT. Jadi kalau dalam sholat, bahkan Nabi kan biasanya imam kan mengatakan sawu sufufakum atau istau, luruskan dalam suatu keadaan untuk melahirkan kekhusyuan. Nabi itu mengatakan seperti ini sebelum sholat. Kata Nabi SAW, shollu sholatan muwaddih, untuk melahirkan kekhusyuan.
Kata Nabi SAW, sholatlah kalian seolah-olah ini sholat terakhir kalian. Sholatlah kalian seolah-olah ini sholat perpisahan kalian, muwaddi' atau perpisahan. Jadi khusyuk itu keadaan hati. Kalau tumakninah itu keadaan diri, tenang diri. Tapi khusyuk itu keadaan hati. Boleh jadi kita tenang tapi hati kemana-mana, pikiran kemana-mana. Maka fokus dalam sholat, niat perlu diruskan. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sholat anggap aja nih sholat perpisahan. Kalau sholat perpisahan itu apa sudah? Dunia yang dipikirkannya apa? Setelah saya sholat ini saya meninggal. Itu kan sholat perpisahan. Sholu sholatam muwaddi'. Jadi kalau ditanya kiatnya, khusyuk ini dilatih. Fokuskan, HP dimatikan, tinggalkan. Ya kalau sholat HP sudah tinggalkan, atau di mode pesawat. Ya kalau ke masjid, duduk, datang lebih awal. Orang kan yang datang terlambat itu kan karena kegiatan-kegiatan dunia terbawa dalam sholat. Tapi kalau orang dah mengosongkan waktu di awal waktu datang, itu kan ada kesan hati nih, ingin memposisikan diri bahwa ibadah niat Allah SWT. Akhirnya lahirlah kehusyukan. Jadi khusyuk itu tidak ada takarannya. Tidak bisa kita nyatakan, oh orang ini nggak khusyuk nih. Boleh jadi dia begitu singkat dia bisa khusyuk. Boleh jadi detik-detik terakhir dia khusyuk. Jadi khusyuk itu atau keadaan hati. Kita mampu memposisikan diri bahwa segala sesuatu kita serahkan atau kita inikan kepada Allah SWT. Ada lagi? Ya cukup ya. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,5 IDC FM Radio